Nah, kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu tentang Nike, penerapan STP dalam pasar sepatu olahraga. Dari elemen segmentasi pasar, Nike sebagai pemimpin dalam industri olahraga membagi pasarnya dengan cara 1. Geografis. Mereka berfokus pada pasar global di kota-kota besar di seluruh dunia. Pada faktor demografis berdasarkan usia, remaja hingga dewasa muda, jenis kelamin dan pendapatan. Pada faktor perilaku, Nike membidik konsumen yang loyal pada brand. Penggemar olahraga tertentu seperti lari, sepak bola, atau basket, serta mereka yang mencari teknologi terbaru dalam sepatu olahraga. Kemudian, faktor psikografis, Nike menyasar konsumen yang memiliki gaya hidup aktif, tertarik pada olahraga, dan peduli terhadap kesehatan. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu targeting. Nike menargetkan beberapa segmen spesifik. 1. Pecinta olahraga yang mencari produk dengan inovasi terbaru untuk meningkatkan performa. Yang kedua, atlet profesional dan amatir yang mengutamakan kualitas dan kenyamanan. Yang ketiga, konsumen dengan minat fashion yang menganggap sepatu sebagai bahan dari gaya hidup dan identitas. Kita masuk ke elemen yang positioning. Nike memposisikan dirinya sebagai merek yang inovatif dan terdepan dalam teknologi olahraga dengan slogan yang terkenal yaitu Just Do It. Nike ingin dikenal sebagai merek yang tidak hanya menyediakan sepatu dan pakaian olahraga, tetapi juga sebagai inspirasi bagi konsumen untuk mencapai potensi terbaik mereka. Adapun hasil implementasi STP yang dilakukan oleh Nike. Nah, hasil implementasi strategi STP atau yang dikenal sebagai segmentasi, targeting, dan positioning oleh Nike di Indonesia adalah dalam pasar sepatu olahraga dapat diukur melalui beberapa indikator termasuk pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, serta kesuksesan kampanye pemasaran yang mereka jalankan. Meskipun nominal spesifik yang seringkali tidak dipublikasikan secara terbuka, berikut adalah gambaran tentang bagaimana strategi ini memberikan dampak bagi Nike di pasar Indonesia. Yang pertama, pendapatan dan pertumbuhan penjualan. Pada tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan penjualan Nike di Indonesia meningkat, terutama di segmen sepatu olahraga, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga dan aktivitas kebugaran. Menurut laporan dari beberapa sumber industri, pasar sepatu olahraga di Indonesia tumbuh sekitar 7-10% per tahun, dengan Nike sebagai salah satu merek yang dominan. Kita masuk ke poin yang kedua, kenaikan pangsa pasar dan brand value. Nike berhasil memperkuat pangsa pasarnya di Indonesia melalui penyesuaian produk yang sesuai dengan selera lokal, promosi melalui platform digital, serta memperluas jaringan distribusi. Langkah ini membuat Nike tetap menjadi pilihan utama bagi konsumen Indonesia yang mencari sepatu berkualitas tinggi, baik untuk kebutuhan olahraga maupun gaya hidup. Yang ketiga, investasi dalam digital dan e-commerce. Nike telah menginvestasikan sejumlah besar dana dalam pengembangan kanal digital dan e-commerce di Indonesia, dengan memanfaatkan platform seperti aplikasi Nike dan situs web resmi untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Nilai investasi ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, mengingat persaingan ketat dengan kompetitor lain seperti Adidas. Yang keempat, perluasan jaringan toko dan kerjasama dengan mitra retail. Nike terus memperluas kehadirannya di Indonesia dengan membuka gerai baru di pusat perbelanjaan besar serta bekerja sama dengan mitra retail lokal. Tiap gerai baru dan renovasi toko bisa membutuhkan investasi yang signifikan dengan biaya mencapai miliaran rupiah per lokasi. Yang kelima, nominal investasi dalam kampanye pemasaran. Nike mengalokasikan anggaran pemasaran yang besar untuk kampanye lokal di Indonesia, terutama dalam mempromosikan sepatu lari dan produk lainnya. Nominal investasi ini dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun, tergantung pada skala kampanye yang dijalankan.